Halo guys, ya kembali lagi kepada video saya kali ini. Masih dengan saya di sini, saya Hoirunisa dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya, sedikit banyaknya di sini saya akan memaparkan materi yang saya ambil dengan tema metode penyusunan anggaran laba pada perusahaan. Yuk simak videonya bareng-bareng, semoga bermanfaat guys. Enjoy. Oke, sebagai pendahulu, di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu anggaran laba. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Melihat posisi sentral dan pentingnya laba bagi perusahaan, sehingga laba menjadi fase awal yang harus dirumuskan para penyusun anggaran perusahaan sebelum memasuki fase berikutnya, yaitu menentukan anggaran parsial lainnya. Kembali kepada tema saya yang tadi, yaitu metode penyusunan anggaran laba pada perusahaan. Di sini, anggaran laba dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode a posteriori, yang kedua ada metode a priori, dan yang ketiga ada metode pragmatis. Pada metode yang pertama, yaitu metode a posteriori, adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Itu artinya, metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Selain metode a posteriori, yang kedua yaitu ada metode a priori. Apa sih metode a priori? Nah, di sini metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Bedanya dengan yang tadi atau metode a posteriori. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Artinya, metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Juga pada metode yang terakhir, yaitu di mana yang dijelaskan di sini metode penyusunan anggaran laba yang di mana jumlah laba direncanakan atau ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan atau perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Nah, itu adalah yang terakhir, metode pragmatis. Nah, itulah metode-metode yang ada dalam anggaran laba pada perusahaan, atau dengan metode apakah perusahaan harus menyusun anggaran labanya. Sedikit ulasan saya mengenai penyusunan anggaran laba atau dasar penyusunan anggaran laba pada perusahaan, yaitu dari seluruh anggaran yang disusun perusahaan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya komersial jika digabungkan akan menghasilkan anggaran laba. Seperti itu teman-teman. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Anggaran laba sebenarnya merupakan rangkuman dari keseluruhan anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Pada tema kali ini, metode penyusunan anggaran laba pada perusahaan dapat disimpulkan bahwasanya anggaran laba pada perusahaan dapat disusun dengan 3 metode,
Yang pertama yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama ada metode a posteriori, yang kedua ada metode a priori, dan yang terakhir ada metode pragmatis. Baik, sekian dari saya, Hairunisa. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video yang saya share kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.